Justru yang terjadi dalam rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul terus menjadi sorotan publik. Konflik panas antara pasangan suami istri ini tak kunjung selesai dan kembali menggulirkan babak baru yang mengejutkan. Ya, jika sebelumnya pihak Hotma berapi-api akan melaporkan Desiree Tarigan ke Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin atas dugaan pencurian dalam keluarga, tapi faktanya sampai hari Selasa kemarin belum ada laporan terhadap Ibunda Bams itu. Sontak, hal ini pun menyisakan tanya di benak publik, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi memang kita tunda pelaporannya karena ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan lebih jauh, ya. Ada resume, ada kronologi, ada bukti-bukti yang masih dikumpulkan. Sebenarnya ini soal waktu aja, ya. Artinya memang kita akan tetap melaporkan, cuman memang kita pengen tahu dulu apa sih dari mereka itu yang memang ocehan-ocehannya Ibu DT sendiri, ya. Dan itulah yang nanti kita akan kaji, kita akan lihat supaya memang kita membuat laporan itu memang tidak salah, ya. Artinya yang pencurian, yang apa yang disampaikan ini nanti kita lihat. Jadi kenapa kita tidak laporkan? Karena memang masih kita melihat waktu. Ya memang kita sengaja mengulur-ulur waktu juga. Artinya kan kita masih juga dengar kemarin Bu Desiree bicara apa, Hotman Paris bicara apa. Pasal 367 itu masih bisa untuk menjerat Ibu Desiree dengan anak-anaknya. Cuman kan kita bukan itu arahnya, ya. Kita masih memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Bu Desiree untuk dia itu sadar, ya, jangan mau diperalat, ya, jangan mau diprovokasi, akhirnya memojokkan Pak Hotma, ya. Itulah yang memang kita beri waktu Ibu Desiree untuk eling, ya, orang Jawa bilang tuh eling, jadi ngaca diri, ya, supaya jangan nanti laporan dia mentah, kita melaporkan dia terjerat. Itulah yang makanya kita masih memberikan kesempatan dan memberikan waktu. Ya itu kan di media dia boleh membantah, boleh mengelak, ya. Itu kan supaya memang jadi konsumsinya publik, ya. Tapi apa yang akan kita laporkan itu akan terbukti karena ada saksinya, ada semua dan memenuhi unsur, ya. Jadi kalau dia mau mengelak, dia mau membantah, itu haknya dia, ya. Nanti kan semua bisa kita uji. Kita uji di pengadilan seperti apa, ya. Nah ini jangan nanti justru ocehannya dia justru menjerat dia sendiri. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Alat-alat dapur, berarti periuk masa ibu itu pun itu mau dilaporin polisi. Gitu, sama mereka katanya. Nah, terus belakangan ini jadi apa, Bu, yang ibu dituduh, Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah, emang ada isinya nggak sih, Bu, sebenarnya berangkas itu, Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri. Oke. Emang selama ini, Bu, pertanyaannya, Ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis, ya? 10M kalau nggak salah Pak Muarakarta kemarin ngomongnya gitu. Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah? Saya nggak pernah. Nah, jadi... Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. Nah, 10 juta aja nggak ada? Pernah dikasih katanya? Untuk dibukain rekening seperti itu, ya, deposito, ya, Bu, ya? Deposito nggak ada. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut Ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya buat ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, terus hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam, itulah gono gininya katanya. Jadi ibu selama perkawinan dengan Pak HS tidak pernah dibukakan rekening atau deposito yang jumlahnya kayak bombastis yang disampaikan seperti sebelah sana, ya, Bu, ya? Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Ya, silakan aja buktikan. Artinya dari pihak sana. Dia bilang ada ini, silakan buktikan dulu aja berarti. Kalau dari Bu Desi artinya seperti itu. Karena selama perkawinan Ibu Desi merasa tidak pernah
menikmati ataupun dibukakan hal-hal yang sebagaimana disampaikan oleh pihak sebelah sana Bu ya. Nah, Kalau saya buka berangkas dia, bapak punya berangkas, masa saya bisa buka, dia nggak bisa buka, katanya nggak ada kunci, yang panggil Iya. tukang kunci. Ya. gitu. Menunda melaporkan Desire Tarigan dengan dalih ingin memberi waktu untuk merenungi kesalahan, pihak Hotma Sitompul justru menguak pengakuan mengejutkan bahwa ada tanda-tanda mediasi dari pihak Desire yang kabarnya dapat mengarah ke perdamaian. Upaya mediasi yang digagas pengacara Otto Hasibuan untuk mendamaikan Desire Tarigan dan Hotma Sitompul kabarnya telah mendapat angin segar dan semakin mendekati dengan kata sepakat. Berikut penuturan dari pihak Hotma Sitompul. Ada katakanlah tawaran-tawaran ya tuh mediasi yang kelihatannya sudah semakin mendekat, ya kan? Nah, kami kemarin kan tentunya keluarkan ultimatum sampai minggu lalu, artinya kalau nggak direspon, kan gitu ya. Ternyata memang hari ini ada perkembangan yang cukup positif, gitu ya, bahwa ada respon yang positif, jadi artinya lagi diadakan upaya-upaya memediasi lebih jauh, ya, untuk bisa kedua belah pihak ini saling mencapai satu kata sepakat. Itu yang mengakibatkan kita tunda dulu. Jadi ada respon yang positif, artinya mediasi-mediasi yang dilakukan saat ini adalah untuk mencapai satu kesepakatan terhadap katakanlah apa yang diminta, apa yang bisa kita offer. Nah ini kelihatannya sudah makin mendekat ke titik temunya gitu. Untuk itu memang itu yang kita harapkan gitu ya kan. Karena ini kan masalah keluarga, kami juga nggak mau nih terus-terus berkembang. Ya kita juga tidak punya kepentingan juga untuk membesar-besarkan kasus ini. Baru tadi ya, saya nggak bisa sebutkan rinci, tapi tadi udah ada komunikasi dengan pihak-pihak yang melakukan mediasi-mediasi ini dan responnya baik. Hari ini ada kabar yang baik bahwa kedua belah pihak juga sudah mau masuk ke dalam satu ranah yang memang saling mau membuat pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi. Ya sepakat untuk berdamai, tapi berdamainya apakah berdamai dalam keseluruhan nanti saya pikir itu bertahap ya. Tentunya apa yang selama ini merupakan yang jadi tuntutan dari pihak sana artinya mulai ada kesamaan pandang. Itu dulu ya, mengenai kembali nanti bersatu segala macam itu tinggal teknis lanjut. Minggu-minggu itu kita bikin dulu minggu tenang gitu ya kan, minggu tenang dulu sehingga pendekatan untuk penyelesaian ini melalui mediator yang sudah kita sepakat ini bisa terjadi. Saya sebagai mediator ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma, ya. Jadi di ruangan ini saya ketemu dengan Pak Hotma dan saya berupaya untuk mediasi mereka. Dan kebetulan mereka bersedia, ya, mereka bersedia untuk dimediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu. Mengenai apa yang disampaikan mungkin saya tidak bisa sampaikan karena saya khawatir itu akan mengganggu mediasi. Tetapi yang pasti saya pastikan Ibu Desire juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Hotma juga sampai kemarin ya juga Hotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Tapi sepanjang mereka mau berbicara, menurut saya akan ada jalan. Kecuali kalau mereka memutus pembicaraan, ya namanya sudah tidak mungkin lagi, gitu ya. Nah tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya. Jadi saya bicara sama Desire, Ibu Desire, saya bicara dengan Hotma, ya gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu. Untuk bisa finalisasi isi perdamaian itu. Menurut kuasa hukum Hotma Sitompul, jika nanti ada kesamaan pandangan dari kedua belah pihak, yakni antara Desire Tarigan dan Hotma Sitompul, maka jalan keduanya untuk bersatu kembali bukanlah hal yang sulit. Lantas, akankah momen damai Desire Tarigan dan Hotma Sitompul nanti akan benar-benar terjadi? Kalau nanti terjadi titik temu, saya pikir pasti ada, tapi pertemuannya akan katakanlah sebesar apa, sesempit apa, tentunya nanti kita akan pikirkan lagi gitu. Apakah perlu harus ketemu langsung, bertemu gimana dan segala macamnya, itu sebaiknya dengan teknis. Yang penting ada kata sepakat dulu
bahwa apa yang menjadi hak, apa menjadi kewajiban ini dua-duanya bisa menerima dengan semangat yang baik, dengan hati yang memang terbuka, memang mau diselesaikan dengan transparan, dengan kejujuran, dengan menerima dengan ikhlas penyelesaian yang akan ditempuh ini. Apa yang kita mesti bertempur kalau memang sudah ada titik-titik tanda-tanda mau penyelesaian, nggak ada gunanya mesti bertempur kan gitu kan. Semua ini kan pertempuran ini kan tujuannya hanya mau mendapatkan position bargainingnya aja, ya. Nah kita juga sekarang merasa bahwa kita sudah punya position bargaining yang bagus, gitu. Dengan dari sana sudah merespon. Jadi kalau memang udah ada position bargaining yang bagus, tidak lagi mau menang-menangan sendiri, kan gitu kan? Ya ayo kita bicarakan untuk jalan penyelesaian. Nggak ada untungnya ini, gitu. Menang jadi abu, gitu ya, kalah jadi arang, kan gitu kan? Artinya saya pikir Pak Hotma sendiri tidak nyaman. Saya yakin juga di pihak sana Bu Desri juga nggak nyaman dengan kondisi ini. Tentunya kita sebagai orang-orang yang punya hubungan persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, kemudian kita orang-orang yang punya keyakinan gitu ya kan bahwa penyelesaian itu semuanya harusnya bisa gitu. Ya, harusnya bisa kalau memang saling mau terbuka. Bicarakan baik-baik, bicarakan dengan semangat kekeluargaan, jangan dibumbuin dengan expose, jangan saling melontarkan isu, jangan menuduh orang dan mempermalukan orang, itu aja. Kalau itu nggak dilakukan, ini bisa menjadi solve the problem. Nah, ini yang dilakukan oleh sekarang oleh orang yang bertindak sebagai mediatornya sekarang, katakanlah dia coba mempertemukan gitu kepentingan-kepentingan, emosi ini semua diturunkan dulu dan bicara mengenai penyelesaian, dan dua-duanya kelihatannya mulai makin dekat menyambut penyelesaian ini. Ya saya pikir tinggal tunggu waktunya ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa ada kesepakatan yang bisa disetujui. Ibu diusir atau meninggalkan rumah? Diusir. Diusir. Jadi siapa yang harus minta maaf, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya saya juga nggak minta dia minta maaf, saya minta maafnya sama Tuhan aja. Kita semua minta maaf sama Tuhan, semua kita nggak ada yang sempurna, minta maafnya sama Tuhan.